tiada jalan untuk kembali. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saudara, Yesus dari Nazaret sedang menempuh perjalanan ke Yerusalem. Ia diiringi oleh murid-muridnya. Di tengah jalan, ia terlibat dalam percakapan dengan 3 orang. Tema percakapan mereka, mengikut Yesus. Orang pertama berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Aku luteso soi hopu ean aperke." Kedengarannya sangat mengesankan. Yesus menanggapinya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tanggapan Yesus, saudara, kedengaran tidak antusias, tidak pula menggembirakan. Tapi ia sedang mengungkap sebuah realisme. Dalam kiprah bumiahnya, Anak Manusia jauh dari kemapanan. Ia seorang pengembara, jajah desa Milangkori, dalam rangka mewartakan kerajaan Allah. Mengikut Yesus kemanapun ia pergi, berarti meninggalkan kemapanan dengan segala kenyamanannya. Karena itu, harap pikir masak-masak. Pertanyaannya, setelah mendengar jawaban Yesus, apakah orang itu masih akan tetap mengikut Dia? Orang kedua, saudara, tentu mendengar tanggapan Yesus kepada orang pertama. Mungkin tanpa disangkanya sama sekali, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, akolute moi." Sebuah ajakan dalam bentuk present. Bisa kita terjemahkan, ikutlah aku selalu. Orang itu berkilah, "Izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku. Epitrepson moi apel tonti proton tapsai patera mou." "Biarlah orang mati menguburkan orang mati," sahut Yesus. Sepintas perkataan Yesus kedengaran sangat kasar. Kesannya Yesus sinis terhadap bakti anak kepada orang tua. Sebenarnya tidak begitu. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu tahu apa yang tersirat dari jawaban orang itu. Ia tahu bahwa orang itu merasa jeri, cemas, takut, bimbang untuk mengikut dia. Betapa tidak, orang itu baru saja mendengar dari mulut Yesus sendiri bahwa mengikut Dia berarti meninggalkan kemapanan. Bukan 1-2 hari, melainkan selalu, senantiasa, tiada henti, tanpa akhir. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu memang sosok yang sangat menarik. Pendiriannya yang berpihak pada kaum terhisap, kaum tertindas, dan kaum terpinggirkan sangat mengesankan. Ajaran-ajarannya sangat menggugah bahkan menantang. Mukjizat-mukjizat yang dibuatnya, termasuk pengusiran setan, telah menyembuhkan dan membebaskan banyak orang yang malang. Berguru kepadanya tentu akan sangat mengasyikkan. Tetapi mengorbankan kemapanan hanya demi mengikut Dia adalah soal yang berbeda. Merasa tidak siap untuk mengikut sosok yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, orang yang kedua ingin menundanya. Untuk itu, ia berdalih ingin menunaikan bakti kepada orang tuanya, yakni menguburkan ayahnya.
Karena itu, Yesus memberikan terapi kejut, shock terapi kepadanya. Biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Aves tus necrus tapsai tus he auton necrus. Sebab Yesus tahu bahwa tujuan utama orang tersebut bukanlah menunaikan bakti kepada orang tuanya, melainkan untuk menunda mengikut Dia. Kita pun mengerti, saudara, menunda mengikut Sang Anak Manusia berarti memperpanjang keadaan diri sebagai orang mati rohani, hidup dalam belenggu dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan. Tetapi engkau, sambung Yesus, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Maksud Yesus, meski jeri, jangan tunda mengikut aku. Dalam ketidakmapanan yang kau cemaskan itu, ada sesuatu yang amat sangat berharga, yaitu kerajaan Allah. Itulah kabar gembira tentang Allah yang mengulurkan tangannya kepada para pendosa. Tentang Allah yang merangkul korban-korban dosa. Bangkitlah dari kematian rohanimu, beritakanlah kerajaan Allah, kabar gembira itu di mana-mana, termasuk kepada orang tuamu, termasuk kepada bapamu. Orang yang ketiga, saudara, mendengar perkataan Yesus kepada orang pertama dan orang kedua. Rupanya ia menyesal pernah berpikir untuk mengikut Yesus. Ia tidak menduga bahwa mengikut laki-laki bersandal dari Nazaret itu berarti meninggalkan kemapanan. Tak terpikir pula olehnya bahwa mengikut Yesus berarti memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Keduanya setali tiga uang, amat sangat riskan, menjanjikan dalam tanda petik penganiayaan, penderitaan, bahkan kematian. Rasanya kok amat sangat konyol. Lantas bagaimana? Merasa berat hati, orang itu bermaksud membatalkan niatnya untuk mengikut Yesus. Caranya santun. Aku akan mengikut Engkau, Tuhan. Akoluteso soi kurie, katanya kepada Yesus. Hampir sama persis dengan yang dikatakan oleh orang yang pertama. Tetapi, sambungnya, izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Atau, izinkanlah aku mengucapkan selamat tinggal kepada keluargaku. Proton de epitrepson moi apo taksastai tois ton oikonmu. Kita ingat kisah Elisa saat menyambut ajakan Nabi Elia. Petani Elisa berkata kepadanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Nabi Elia mengabulkan permintaan Elisa. 1 Raja-Raja 19 ayat 20. Namun, berbeda dengan Elisa, orang yang ketiga yang berbicara dengan Yesus itu tidak bermaksud pamitan kepada keluarganya. Ia bermaksud membatalkan niatnya mengikut Yesus. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu tahu maksudnya. Maka ia menjawab, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Atau, tidak seorang pun yang telah meletakkan tangannya di atas bajak, tapi masih melihat kepada hal-hal yang di belakang, layak bagi kerajaan Allah. Udes epibalon ten kera eb arotron, kai blepon esta opiso uteros.
eutetos estin te basilea tuteu. Takut kehilangan kemapanan. Orang yang ketiga merasa berat hati untuk mengikut Yesus. Ia ingin berbalik, tidak jadi mengikut Yesus. Bagi Yesus, hal itu menunjukkan bahwa orang itu tidak layak bagi kerajaan Allah. Ya, bukan kerajaan Allah yang membuatnya tidak layak atau memandangnya tidak layak, tapi orang itu sendirilah yang telah membuat dirinya tidak layak bagi kerajaan Allah. Saudara, percakapan Yesus dengan 3 orang di tengah jalan itu mengajarkan beberapa hal yang sangat mendasar bagi kita. Sekurang-kurangnya kita dapat memetik 3 pelajaran berharga. Pertama, mengikut Yesus berarti keluar dari zona nyaman, meninggalkan kemapanan. Bila kita ungkapkan secara hiperbolik, seperti sering diucapkan oleh Bung Karno, vivere pericoloso, hidup nyerempet bahaya. Karena itu mari siapkan diri kita. Pelajaran yang kedua, mengikut Yesus berarti berani menghadapi perasaan cemas, takut, dan bimbang berkenaan dengan resiko dari mengikut Yesus itu. Sebab kita sadar akan 2 hal. Meninggalkan zona nyaman di satu sisi dan nilai yang tiada tara dari kerajaan Allah di sisi lain. Harus meninggalkan zona nyaman kemapanan membuat kita gentar. Tapi memandang keindahan dan keagungan kerajaan Allah membuat kita tegar. Meski gentar, ayo tetap tegar. Karena itu maju terus, pantang mundur. Lagi kita kutip Bung Karno, ever onward, never retreat. Pelajaran yang ketiga, saudara, mengikut Yesus berarti tidak ada kata berpaling atau menoleh ke belakang. Sebelum memutuskan untuk ikut, pertimbangkanlah masak-masak. Memang ada risiko, ada harga yang harus dibayar. Tapi ada janji, yakni kerajaan dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Dan janji kuasa penyertaan Tuhan. Matius 28 ayat 20b. Juga di samping itu ada komunitas iman, komunitas murid Kristus, yang di tengah-tengahnya Kristus hadir, yang melaluinya para murid Kristus saling menguatkan dan menghiburkan. Setelah memutuskan untuk ikut, sekali ikut tetap ikut. Sampai hembusan nafas yang terakhir, sampai titik darah yang penghabisan. No turning back. Tiada jalan untuk kembali. Sampai kita beroleh mahkota kemuliaan. Saudara, sementara kita menghayati masa Prapaskah, biarlah hati kita diteguhkan untuk makin setia mengikut Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Allah. Amin.